kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi buat kami. Biarlah setiap ucapan yang keluar dari hati dan dari mulut kami adalah memuji, meninggikan, dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara, sekarang kita mau sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam sorga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rejeki yang menjadi bagian kami rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membacakan Mazmur 91 bersama-sama. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga, mari kita membacakan Mazmur 91 dengan suara yang lantang, keras, dan semangat. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tenung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Tuhan, kami ucap syukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Kami ucap syukur bahwa kami punya Allah yang hidup, yang setia, Tuhan, yang baik, yang suka memberkati kami, mendengar doa kami. Tuhan, kami saat ini, Tuhan, mau mempersiapkan hati kami, Tuhan, duduk diam mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Urapi ya Tuhan, hamba-Mu Pastor Hana Istati Rahayu. Biarlah apa yang keluar dari mulut isi hatinya, Tuhan, datang daripada Engkau. Semua yang ditaburkan, Tuhan, boleh jatuh di hati kami yang subur, sehingga bisa berbuah, bertumbuh berbuah, Tuhan, 100 kali lipat, Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Semangat pagi. Salam Kau. Salam kebangkitan. Shalom semuanya. Hari ini hari Senin, Juli 3. Kita semua akan dilayani oleh Ibu James kembali. Senang sekali ada Ibu James pada hari ini. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu James. Silakan Ibu James. Ya. Pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita mau belajar bersama-sama dengan tema bagaimana kita membangun keluarga yang berbahagia. Ya, kenapa tema ini saya angkat? Karena beberapa hari ini banyak sekali orang-orang yang konseling di mana keluarganya di dalam keadaan ketidakharmonisan. Ya, saudara memiliki keluarga yang utuh, bahagia dan harmonis, itu adalah satu dambaan dan kerinduan setiap orang yang membangun keluarga, yaitu mempunyai keluarga yang bahagia. Tetapi nyatanya tidak semua keluarga bisa memperoleh dan mengalami ini. Tidak semua keluarga bisa mencapai ini. Kita lihat berapa angka perceraian yang terjadi, saudara. Kalau di Indonesia lagi dihebohkan dengan banyak sekali perceraian-perceraian. Kalau kita lihat di setiap pemberitaan itu banyak sekali terjadi perceraian-perceraian dengan harta gono gini dan sebagainya ya, dan kekerasan-kekerasan yang terjadi. Banyak keluarga yang mengalami kegagalan, kehancuran, kepedihan, kepahitan, dan dampaknya itu akan terjadi pada anak-anak ya. Akhirnya anak-anak menjadi trauma. Masing-masing sudah kehilangan kepercayaan, di mana suami istri sudah saling menyakiti, saling menyalahkan, ya, saling mencurigai, sehingga akhirnya banyak suami yang kecantol, ya, kecantol itu bahasa Jawa ya, keselingkuh ya, kecantol itu bahasa Jawa. Saudara, orang kecantol itu nggak enak loh ya, orang kecantol itu sakit, saudara. Saudara kok kecantol duri, kecantol apa tuh sakit, tapi kenapa ya kok banyak orang yang suka kecantol? Saya juga nggak ngerti ya. Tapi iblis membuat orang yang berselingkuh itu dikatakan
seperti firman Tuhan berkata bahwa roti yang dimakan sembunyi-sembunyi itu enak rasanya, lezat rasanya. Jadi banyak orang berselingkuh itu karena seperti firman Tuhan mengatakan, roti yang dimakan sembunyi-sembunyi itu lezat rasanya. Padahal ujungnya itu adalah maut. Karena itu untuk membangun satu keluarga yang harmonis dan berbahagia, itu bukanlah terjadi secara otomatis. Pada waktu kita menikah, seperti kita pencet tombol, otomatis berbahagia, enggak. Tetapi sesuatu keluarga, membangun keluarga yang harmonis itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi membutuhkan waktu, saudara. Seringkali jalan yang harus dilalui tidak semulus, tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, banyak kerikil-kerikil, batu-batu, rupa-rupa kecil yang berusaha merusak anggur perkawinan. Oleh karena itu, kebun anggur ini harus dirawat. Kalau ada batu-batu, rupa-rupa kecil ya yang terjadi, harus cepat diselesaikan. Jangan sampai itu kita masukkan dalam hati kita dendam, bertumpuk-tumpuk, akhirnya berarti satu tembok yang tinggi yang akhirnya nggak bisa diselesaikan. Pernikahan itu bisa menjadi surga, bisa juga menjadi neraka. Ada sukacita kalau ada kasih, damai sejahtera di rumah tangga kita, maka kita mengalami seperti surga. Tetapi ada rumah tangga yang seperti neraka, diwarnai dengan kebencian, ya, kecemburuan, kepahitan, sakit hati, ya, suami yang nggak bisa dipercaya, istri yang nggak bisa dipercaya, ya, satu sama lain sudah tidak bisa menghargai dan sebagainya. Ya. Anggurnya itu sudah hilang. Saudara, perkawinan itu nggak bisa cuma didasari dengan fondasi cinta. Karena cinta itu bisa berakhir. Di bertambahnya usia, keadaan, cinta itu bisa berakhir. Tapi kalau kasih Kristus sebagai dasar suami istri, itu yang fondasi yang kuat. Saudara, kunci kebahagiaan keluarga itu tercantum di dalam Mazmur 128. Kalau saudara baca Mazmur 128 ayat 1-6, dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, ayat ini ditujukan kepada siapa? Oh, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan ayat kedua, engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Saudara, ayat ini ditujukan kepada kaum pria. Ya, karena di sana dikatakan kalau orang laki-laki sebagai kepala rumah tangga hidupnya takut akan Tuhan, hidup menurut jalan ditentukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, artinya dalam pekerjaanmu, maka engkau akan baik-baik. Kenapa saya katakan ayat ini untuk laki-laki? Karena ayat ketiga berkata, maka istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, yaitu orang laki-laki dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudara, semua orang yang sudah berumah tangga tentu mengharapkan memiliki rumah tangga yang harmonis, langgeng, bahagia. Ya. Dan ini perlu fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat ini tercantum di dalam Mazmur 128 tadi. Yaitu kekuatan fondasinya. Dikatakan kekokohan satu bangunan itu tergantung dari fondasinya. Fondasi yang kuat bagi kehidupan rumah tangga, yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan yang disebut ini adalah dikatakan
sebagai suami, hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jika kita membangun fondasi keluarga yang kuat, yang takut akan Tuhan, maka berkat itu akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalimat jerih payah tanganmu ini bisa berkata pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, kerjaan kita, pelayanan kita. Semuanya Tuhan bikin berhasil. Takut akan Tuhan itu berbicara mengenai apa? Mengenai ketaatan. Di mana setiap kita selalu taat, ya. Kalau kita taat, maka berkat Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita yang akan kita nikmati sampai keturunan kita. Engkau akan melihat kebahagiaan anak-anak dari anak-anakmu. Akan menjadi sia-sia jika kita memiliki hati yang tidak takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sia-sia kamu, kita tidak takut akan Tuhan. Kita cari uang, bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Saudara, Mazmur 128 ini berkata bahwa berkat itu akan turun atas kita. Kalau kepala rumah tangga ini punya takut akan Tuhan. Saudara, sering kita dengar, surga itu di telapak kaki ibu. Ya, banyak orang dengar kan, surga di telapak kaki ibu. Nah, di telapak kaki bapak ini apa? Masa neraka, saudara? Di telapak kaki seorang bapak ini harusnya jejak pahlawan. Saudara, pahlawan seperti apa seorang papa itu? Yaitu kepala keluarga itu orang yang hebat, yaitu orang yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab. Dia adalah pahlawan yang besar, dan ini, saudara, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi seorang ayah yang berhasil, itu bukan cuma orang yang bisa mencari uang, tapi menjadi pahlawan di tengah keluarga. Yaitu pahlawan yang hebat, saudara, di tengah keluarga, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu dikatakan ayat Mazmur 1:2 ini memberi penjelasan, Pak, bahwa orang laki-laki itu adalah kepala rumah tangga yang harus sungguh-sungguh mempunyai roh takut akan Tuhan dan menuruti segala perintahnya. Bukan cuma yang pintar cari uang, tapi yang takut akan Tuhan dan menuruti jalan yang diperintahkannya. Dan kepala keluarga tentu ditentukan menjadi saluran berkat Allah bagi anak dan istrinya. Saudara, dikatakan jerih payahmu itu akan Tuhan membuat berhasil. Saudara, memang kita sebagai kepala keluarga harus bekerja. Tetapi saudara, kita harus sungguh-sungguh bukanlah yang kita dambakan, yang kita beralihkan itu untuk mencari uang. Tetapi kita harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara, maksudnya takut akan Tuhan adalah hidupnya beribadah pada Tuhan, mempunyai satu hubungan intim dengan Tuhan, hormat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ketika seorang kepala keluarga itu menghadapkan dirinya kepada Allah, sesungguhnya dia mewakili seluruh keluarganya untuk datang kepada berkat Allah. Seperti di dalam perjalanan umat Allah dikatakan pada Musa, Yosua, para raja, dan puncaknya adalah Kristus sebagai suami atau kepala. Saudara, itu yang diutamakan. Saudara, walaupun mungkin di rumah itu ada istri, mungkin istri yang memberontak, anak-anak yang memberontak, maka saya percaya kuasa Tuhan yang ada pada seorang laki-laki sebagai pahlawan ini, yang punya pijakan yang hebat ini, akan bisa membawa keluarganya ini kembali kepada Tuhan. Selain takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya. Bagaimana mungkin seorang laki-laki sebagai kepala keluarga, ya, kalau dia tidak belajar firman Tuhan,
Saudara, tugas kita sebagai orang laki-laki yaitu kita menerima firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, membawa keluarga kita, anak istrinya untuk datang pada Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak rumah tangga yang keadaannya hancur, ya. Bukan karena pria itu kurang pintar cari uang, enggak, saudara. Banyak yang dalam keadaan sukses, tetapi karena banyak keluarga di mana kehilangan otoritas ilahi, karena telah mengabaikan firman Tuhan dalam hidupnya, karena memburu uang. Dalam 2 Timotius dikatakan karena memburu uanglah kita akhirnya dibawa kepada bermacam-macam kegagalan dan persoalan. Ketika otoritas ilahi itu hadir dalam kehidupan kepala keluarga, maka akan terjadi dampak yang besar. Pasti terjadi bahwa seisi rumah tangganya akan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Saudara, berkat rumah tangga sesungguhnya telah Tuhan sediakan bagi keluarga kita. Oleh karena itu, sebagai suami-suami, jejak apa yang engkau buat di keluargamu? Di bawah langkah hidup seorang kepala keluarga yang sejati, kita terukir jejak pahlawan iman di tengah keluarganya. Saudara, kita lihat bagaimana iblis itu kenapa ya sering ingin menghancurkan rumah tangga kita. Kenapa iblis itu selalu berusaha menghancurkan keluarga. Saudara, mengapa iblis itu targetnya tuh menghancurkan keluarga? Karena yang pertama, keluarga ini adalah sumber sukacita. Sumber sukacita kita tuh bukanlah uang, kekayaan, fasilitas rumah, mobil mewah, dan sebagainya. Tapi sumber sukacita itu adalah keluarga. Sehingga suami, istri, anak-anak itu betah di rumah. Sehingga anak-anak itu kalau ada sukacita di rumah, maka saya percaya anak-anak, suami, istri tidak mencari kebahagiaan, sukacita di luar rumah. Yang kedua, kenapa iblis itu menjadi target rumah tangga? Karena keluarga ini adalah benteng. Keluarga yang harmonis, yang bahagia itu, maka anak-anaknya itu terbentengi dari hal-hal narkoba, seks bebas, ya, kelabing, ya, pergaulan yang salah. Keluarga yang harmonis, suami-suami itu terbentengi, ya, dijauhkan dari perselingkuhan, kemabukan, perjudian, ya. Kalau di Indonesia dikatakan laki-laki itu punya penyakit 3M, saudara. Yang satu tuh medok, ya, mabuk, main, ya. Jadi perempuan mabuk, judi, saudara. Suami dan istri, anak-anak itu kalau rumah tangga ini kita terbentengi, maka saya percaya di dalam rumah ini adalah benteng. Anak-anak yang terbentengi kalau dia ada masalah, dia akan lari ke papa mamanya karena dia tahu di tengah-tengah keluarga ada benteng. Tapi kalau rumah tangga tidak menjadi benteng, anak-anak ada masalah, maka dia larinya, cara solusinya, dia akan curhat kepada temannya. Dan kalau temannya itu memberikan jalan yang salah, maka dia akan keluar dari jalur yang salah. Yang ketiga, keluarga ini tempat latihan tentara Allah. Dari keluarga yang terlatih untuk takut akan Tuhan. Dari keluarga yang terlatih mengasihi Tuhan. Dari keluarga yang terlatih berjalan sesuai firman Tuhan. Akan menjadi keluarga-keluarga yang menjadi saksi Kristus. Akan terbentuk keluarga-keluarga yang merupakan tentara-tentara Allah yang hidupnya sukses dan hidupnya berkemenangan. Karena dari keluarga yang hancur, saudara, akan lahir anak-anak yang menghancurkan dunia. Tapi keluarga yang sungguh-sungguh disertai akan mengalami suasana surga, jamahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan. Yosua adalah salah satu
contoh kepala keluarga yang membawa seluruh keluarganya itu kepada Allah. Dia mengajarkan kepada seluruh anak istrinya, seluruh rakyatnya bahkan, untuk apa? Menjaga hatinya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia menganjurkan, dia selalu memproklamirkan untuk menjaga jalannya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya hidupmu itu beruntung kemanapun kau pergi. Dia mengajarkan selalu menjaga ucapannya. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkan siang dan malam. Itu yang diajarkan Yosua di tengah-tengah keluarga dan bangsa. Seringkali kita ini tidak sadar. Ucapan kita ini membawa pengaruh besar, dampak dalam kehidupan kita. Hati-hati setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saudara, mulutmu adalah harimaumu. Perjalanan iman Yosua yang disertai Tuhan begitu panjang, sampai dia punya pilihan yang tepat di dalam hidupnya. Dia mengalami 3 mukjizat yang besar, yaitu 1, menyeberang sungai Yordan. Yang kedua, dia bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Dia bisa memberhentikan matahari dan bulan tidak bersinar. Saudara, yang ini disaksikan oleh anak-anaknya dan istrinya. Sehingga anak-anaknya melihat papanya seorang mempunyai jejak telapak iman yang sungguh-sungguh luar biasa. Pahlawan iman yang luar biasa. Ini membuat dampak bagi keluarganya. Sehingga akhirnya Yosua bersama keluarganya mempunyai 1 pilihan di dalam hidupnya yang berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, apa yang kita katakan tentang perkawinan kita? Saudara, perkawinan ini adalah rencana Allah. Perkawinan itu ditetapkan oleh Allah. Perkawinan itu diberkati oleh Allah. Perkawinan itu miliknya Allah, saudara. Dipersatukan oleh Allah, jadi tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi pernikahan itu bukan milik kita, miliknya Allah. Dan banyak orang yang tidak mengerti kebenaran ini, sehingga banyak orang menyalahgunakan, ya. Sehingga banyak orang meremehkan, mementingkan diri sendiri. Terjadilah penderitaan, air mata, ya, perselingkuhan, cerai, ya. Sesukanya mereka sendiri, mereka anggap perkawinan ini miliknya. Tapi sesungguhnya perkawinan ini adalah miliknya Tuhan. Jadi kalau kita mau ambil keputusan, harus tanya sama Tuhan. Karena perkawinan ini bukan milik kita, miliknya Tuhan. Kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ini fondasi kehidupan kita. Kalau kebenaran ini tidak berakar dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah krisis kepercayaan, krisis kekuasaan. Terjadi semena-mena di rumah tangga, terjadi perselingkuhan orang seenaknya. Laki-laki merasa kayak bos yang mentak-mentak istri dan sebagainya, tidak ada kasih. Ingat, pernikahan itu miliknya Allah, rencana Allah, kepunyaan Allah, dari Allah, oleh Allah, dan kita kembalikan untuk kemuliaan Allah. Rancangan Tuhan itu masa depan yang penuh harapan. Tapi rencana iblis menghancurkan keluarga. Dengan apa? Menabur kepahitan. Karena kepahitan ini bisa menghancurkan keluarga. Berapa banyak anak muda hidup dalam kepahitan terhadap orang tua. Berapa banyak suami istri hidup dalam kepahitan. Berapa banyak kita sadar kepahitan itu adalah rancangan iblis yang ditaburkan untuk menghancurkan keluarga. Banyak istri yang pahit dengan suaminya karena suaminya ini kasar. Hidupnya penuh kepahitan. Ya. Emosi, ya, perkataan pedas, semua mantu pahit pada orang tua, mertua, ya, semua terjadi kepahitan. Itu semua taburan iblis. Saudara, di mana ada kepahitan, di situ ada kejahatan. Kalau ada kepahitan, pasti ada kejahatan. Tapi dalam kasih ada pengampunan. Dalam kasih ada kesabaran. Dalam kasih kita tahu bahwa kita bisa mengampuni.
Kasih itu adalah dasar hidup suami istri. Kasih itu yang penyangga. Saudara, nubuat bisa berakhir, bahasa roh bisa berhenti, pengetahuan bisa lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Kasih Kristus itu kasih yang memberi, kasih yang berkorban. Saudara, kasih yang mengampuni. Konflik di tengah rumah tangga bisa terjadi. Perbedaan paham bisa terjadi. Percekcokan masalah bisa terjadi. Tapi kalau ada pengampunan, maka semua masalah bisa diselesaikan. Ingat 7 perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama, ampunilah mereka. Dan yang ketujuh, selesai. Saat iblis tanamkan kepahitan, pasti ada emosi, saudara. Ada kebencian, ada dendam. Emosi itu tidak pernah membuat ada jalan keluar. Emosi itu tidak membuat kita semakin panik. Emosi tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Emosi membuat kita tidak tenang. Emosi tidak bisa membuat kita berdoa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau dihadapkan pada Tuhan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Dia yang mempunyai perkawinan ini. Inilah perkawinanku miliknya Tuhan. Kita serahkan pada Tuhan. Percaya kepadanya, maka dia akan bertindak. Jangan marah. Marah itu hanya membawa kita pada kejahatan. Nantikan pertolongan Tuhan. Maka saya percaya kalau kita serahkan pada Tuhan, Allah ikut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, jangan memandang kepahitan itu seperti musuh. Tapi pandanglah kepahitan itu sebagai obat yang menyembuhkan roh kita, mendewasakan iman kita, dan menuntun kita masuk dalam kehendak dan rencana Allah yang sempurna. Ayo saudara, kita mau sungguh-sungguh memulihkan keluarga kita, membangun keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Kita percaya Tuhan, kami percaya rumah tangga kami adalah miliknya Tuhan. Kami percaya rumah tangga kami adalah oleh Engkau, karena Engkau dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya mungkin Tuhan pada akhir-akhir ini terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah suami istri. Ketidakpercayaan mulai terjadi, ada masalah percekcokan, ya, yang ada tidak ada saling pengertian terjadi Tuhan, mungkin dalam mendidik anak, di dalam mengolah keuangan, pekerjaan, di dalam membangun rumah tangga. Tuhan, malam hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan rumah tangga kami ini kembali kepada Tuhan. Kami undang Yesus ada masuk di tengah-tengah rumah tangga kami, untuk campur tangan di tengah-tengah rumah tangga kami. Tuhan, kami percaya hanya Tuhan yang sanggup memulihkan rumah tangga kami. Apabila sempat terjadi percekcokan di tengah-tengah rumah tangga kami, Tuhan, kami tahu ada Roh Kudus yang bisa meleburkan satu sama lain, Tuhan. Keberbedaan paham bisa terjadi, latar belakang bisa yang tidak sama bisa terjadi, Tuhan. Pikiran yang tidak sama bisa terjadi. Tapi kalau ada Roh Kudus yang menyatukan kami percaya kami akan dipersatukan menjadi fondasi yang kuat, sehingga kami sebagai orang tua mempunyai telapak kaki pijakan yang kuat, fondasi kuat demi anak-anak kami, sehingga kami boleh menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami, dan kami akan melihat kebahagiaan dari anak-anak, bahkan anak-anak kami, keturunan kami akan memuliakan nama Tuhan. Amin.